soal yang KKS, undang-undang KKS, keamanan siber itu kan ada TNI. Ini double loh. Nah, itu Undang-undang KKS masih proses harmonisasi ataupun pembahasan antar kementerian, panitia antar kementerian. Jadi draft itu tidak berasal dari Kementerian Hukum, ya. Sekarang kita lagi melakukan proses harmonisasi. Tapi poin soal TNI. Percayalah itu pasti akan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat hasil akhirnya apakah TNI hanya untuk TNI gitu ya Pak? ya kan kalau perkara koneksitas kan itu udah pasti. Kalau pelakunya TNI, penyidiknya siapa? Kan nggak perlu disebut dong. Jadi pidana umum nggak mungkin. Iya, pidana umum. Kalau pidana umum pelakunya bukan anggota TNI kan nggak mungkin disidik. Ya kan sudah clear ya. Nanti tunggu hasil akhirnya. Oke, sama ini Pak, ini kan jelang 1 tahun, banyak yang pertanyaan. Jelang 1 tahun kepemimpinan Pak Presiden nih. Kalau di sektor hukum sendiri, kira-kira apakah ada target khusus yang dikejar sama Pak Presiden di sektor hukum? Kemudian soal perampasan aset ini kan sebenarnya masih berproses, sudah masuk prolegnas. Apa itu jadi hadiah nanti 1 tahun gitu? Atau masih lama? Satu, apa yang akan dilakukan dari sektor hukum? Hadiah terindah yang kami persembahkan buat Republik sekarang untuk harmonisasi peraturan daerah sudah ada beberapa kami lakukan one day service, harmonisasi sudah selesai. Kalau di Kementerian Hukum antara kementerian antar lembaga, kecuali kalau ada isu-isu krusial, maksimal 5 hari proses harmonisasi itu selesai. Ya, jadi ini transformasi yang kita lakukan semua. Ini semua atas arahan Bapak Presiden. Beliau mau menginginkan layanan publik itu tidak boleh dihambat. Ya. Itu baru layanan antar pemerintah. Nah, transformasi yang lain seperti yang saya katakan tadi di sektor layanan publik di Kementerian Hukum, entah itu di AHU, di kekayaan intelektual dan lain sebagainya, semuanya harus kita reformasi. Ada diskusi banyak soal hak cipta di ruang publik. Nah itu jadinya kalau target dalam waktu terdekat sebetulnya apa yang didorong? Sama tadi kan ada mention soal karya jurnalistik juga nih Pak. Nah itu apakah nanti outputnya dalam bentuk peraturan menteri atau seperti apa? Karena kan banyak influencer atau content creator yang pakai materi dari media terus dijadiin bagian dari konten-konten. Sekarang kan lagi bergulir undang-undang hak cipta, lagi diinisiasi oleh teman-teman di DPR. Nah, karena itu semua komunitas yang berkepentingan terkait dengan hak cipta, entah itu kaitannya dengan royalti ataupun hak yang lain, harusnya memberi kontribusi dan masukan kepada parlemen sekarang. Sampai kemudian itu bisa disahkan menjadi usul inisiatif DPR. Tapi juga nanti pemerintah akan berkoordinasi lintas kementerian. Tapi saya yakin dan percaya di pemerintah udah satu karena sebelumnya kita udah komunikasi dan satu frekuensi semua. UMKM, ekonomi kreatif, kemudian juga dengan Menteri Kebudayaan kita satu frekuensi. Karena jangan lupa potensi ekonominya dan terhadap PDB kita juga cukup besar, walaupun presentasinya kecil tapi buat menggerakkan ekonomi itu cukup besar. Ini sangat bagus. Karena itu kita berharap dan saya berharap juga publik tidak usah terlalu khawatir soal royalti ya, karena itu bebannya bukan ke ke masyarakat umum, tapi bebannya itu kepada teman-teman pelaku dunia usaha. Dan pelaku dunia usaha tidak perlu khawatir karena itu tidak signifikan. Jadi kita hanya perlu memberi contoh supaya kita menghargai karya orang lain. Sebagaimana halnya teman-teman dunia usaha juga memiliki nilai kekayaan intelektual dalam bentuk brand, itu harus dihargai. Karena itu punya nilai ekonomi. Tidak ada gunanya memberi perlindungan kepada kekayaan intelektual kalau dia tidak punya manfaat ekonomi.